Hai guys, welcome back to Saiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini kita membahas mengenai kenapa ya di dalam agama Kristen banyak sekali denominasi, mulai dari Pentakosta, Karismatik, Advent, dan masih banyak yang lainnya. Seringkali banyaknya denominasi di dalam Kristen membuat para jemaat itu bingung. Mereka bingung harus memilih satu apa yang lainnya, dan apakah sebenarnya bedanya satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa setiap belief system ataupun kepercayaan itu memiliki berbagai macam ekspresi. Nah, pertama-tama kita akan mulai membahas sebenarnya denominasi itu biblical atau tidak. Kalau kita melihat zaman di mana Yesus hidup, maka kita akan bisa melihat bahwa di zaman itu, di dalam komunitas Yahudi ada dua sekte besar, yaitu adalah Farisi dan juga Saduki. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya mereka ini dan apa sih bedanya, bisa klik link di atas ya. Namun, di luar itu, kita juga mengenal sekte yang bernama Nazarites yang mengikuti Yohanes Pembaptis, dan ada juga Essence, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, kita bisa melihat ya, bahkan sebelum Yesus turun ke bumi, dalam Yudaisme sudah memiliki beberapa denominasi, dan ini bertahan hingga sampai saat ini, walaupun namanya sudah berubah. Dalam Yudaisme saat ini memiliki beberapa denominasi, seperti misalkan Reform, Konservatif, Ortodoks, dan beberapa subgrup lainnya. Contoh lainnya adalah di agama Islam. Islam sendiri memiliki 3 sekte besar, yaitu adalah Syiah, Sunni, Sufi, serta ada juga 73 sekte minor lainnya, serta subgrup lainnya. Bahkan, kepercayaan seperti ateisme itu sendiri setidaknya memiliki 17 bentuk yang berbeda-beda. Jadi, bisa dikatakan bahwa denominasi itu biblical dalam konteks bahwa itu sudah ada semenjak zaman Yesus. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah Tuhan menghendaki denominasi yang begitu banyak? Nah, sebelum itu, mari kita lihat dari faktor sejarah terlebih dahulu. Banyak daripada denominasi memiliki latar belakang yang menarik, dan kebanyakan menceritakan bahwa ini dimulainya daripada gerakan dari Roh Kudus yang membawa mereka ke jalan yang baru, serta membawa revival ataupun kebangkitan bagi gereja Tuhan. Salah satu revival terbesar dan juga denominasi mula-mula adalah sejarah reformasi Kristen Protestan pada awal abad ke-16. Ini bermula daripada seorang pastor Katolik yang bernama Martin Luther, di mana pada tahun 1517, ia membuat 95 tesis yang memprotes basis kepercayaan daripada Kristen Katolik pada waktu itu. Tidak lama setelah itu, maka denominasi Kristen Protestan pertama itu terbentuk, dan itu diberi nama Lutheran Church, dan ini adalah gereja pertama dari Kristen Protestan. Dan setelah itu, barulah muncul denominasi-denominasi lainnya. Dasar daripada denominasi ke Kristen Protestan adalah karena pada waktu itu para pemuka Kristen Protestan merasa bahwa beberapa praktik di dalam Katolik itu telah melawan hukum Tuhan. Tidak lama setelah reformasi Kristen Protestan, gereja Katolik pun melakukan revolusi sendiri terkait dengan isu ini. Di sini, kita bisa melihat bahwa walaupun denominasi itu makin berkembang, tapi justru ini malah bisa menajamkan satu dengan yang lainnya dan bahkan memberikan dampak yang positif. Dan kita bisa melihat bahwa setelah itu Tuhan menggunakan gereja Katolik dengan luar biasa dengan mengirimkan misionaris-misionarisnya ke seluruh penjuru bumi. Salah satunya adalah Mother Teresa, yang kita ketahui memiliki kasih yang luar biasa buat kaum yang tidak mampu, dan juga pelayanannya menyebarkan Injil yang juga tidak kalah luar biasanya, yang membuat ribuan atau bahkan jutaan orang untuk mengikuti Yesus. Jadi, kita bisa bilang bahwa tidak semuanya yang terkait dengan denominasi ini adalah hal yang buruk. Walaupun perbedaan antar denominasi ini terkadang cukup besar, namun sebagian besar adalah hal-hal yang sekunder, bukanlah hal yang utama. Oke, mari sekarang kita bahas kenapa denominasi ini bisa terjadi. Dan ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena kita perlu tahu bahwa denominasi itu terdiri dari gereja-gereja. Dan gereja-gereja terdiri dari orang-orang. Dan saat orang-orang berkumpul, maka perbedaan pendapat tidak bisa terelakkan. Karena pada dasarnya, walaupun sama orang Kristen, bukan berarti bahwa mereka selalu berpendapat sama. Terlebih lagi, sebagai orang Kristen, kita masih hidup dalam kedagingan kita, di mana kita masih memiliki rasa egois, rasa keras kepala, rasa pride, di mana itu bisa menjadi sebuah potensi di mana kita meresponi sebuah konflik dengan tidak baik. Dan ini yang biasanya seringkali menjadi awal daripada gereja baru ataupun juga denominasi baru. Tentu ini adalah hal yang tidak mengenakan, namun di sisi lain juga tidak terelakkan kalau kita melihat sifat daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, inilah alasannya kenapa Yesus dan perkataannya selalu berfokus pada unconditional love, ataupun juga kasih tanpa syarat, serta pengampunan sebagai kasih yang harus dimiliki oleh setiap jemaatnya. Alasan kedua adalah perbedaan pendapat yang sifatnya adalah sekunder, atau juga secondary. Seperti misalkan, apakah arti daripada sebuah baptisan, bagaimanakah seorang harus dibaptis,
bagaimanakah struktur kepengurusan di dalam suatu gereja, siapakah yang harus menjadi gembala sidang, bagaimanakah sebuah ayat harus diinterpretasikan, dan masih banyak yang lainnya. Ini semua adalah pertanyaan yang baik, dan terkadang kita tidak bisa menemukan jawabannya dengan jelas di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mungkin inilah alasannya kenapa kita mengatakan bahwa kita perlu hikmat serta kerendahan hati saat terjadi perbedaan pendapat terkait dengan isu sekunder, seperti tertulis di Roma 14 sampai dengan 15. Alasan yang ketiga adalah karena ada perbedaan kepribadian, talenta, dan juga passion, di mana ada beberapa orang yang lebih suka menyembah Tuhan melalui pemikiran-pemikirannya. Ada yang lainnya yang berfokus pada pendalaman Alkitab, ada juga yang lainnya yang lebih artistik dan juga kreatif, yang ingin mengekspresikan imannya melalui cara yang berbeda. Ada juga yang lebih merasa dekat dengan Tuhan saat melayani orang lain. Ada juga yang merasa penuh saat membantu orang yang berkebutuhan khusus di dalam komunitasnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa semuanya itu penting. Jadi, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa setiap gereja itu memiliki penekanannya masing-masing, ataupun juga ada denominasi yang baru yang membawa pendekatan yang unik. Alasan keempat adalah tradisi dan juga generasi yang berbeda. Ada beberapa orang yang lebih menyukai struktur penyembahan yang sesuai dengan tradisi yang turun-menurun selama berabad-abad. Dan untuk orang-orang seperti ini, gereja yang konservatif mungkin dirasa lebih cocok. Untuk yang lainnya, biasanya adalah generasi yang lebih muda. Mereka lebih menyukai ibadah yang lebih fresh dan juga inovatif, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dalam hal ini, maka gereja non-denominasi akan cocok buat mereka. Alasan kelima dan juga terakhir, kita perlu tahu bahwa orang-orang Kristen datang daripada budaya-budaya yang berbeda. Dan ini tentu akan berefek pada bagaimana mereka mengekspresikan imannya serta ibadahnya yang juga berbeda. Saya ambil contoh, misalkan gereja-gereja di Amerika yang terdiri daripada kaum menengah, tentu akan berbeda dengan gereja-gereja di Afrika yang masih rawan perang dan juga kelaparan. Hal inilah yang terkadang membuat denominasi menjadi beragam sesuai dengan lokasi geografisnya dan juga budaya warga setempat. Terlepas daripada beragam perbedaan tersebut, ada beberapa hal penting yang menyatukan sebuah orang Kristen, terlepas daripada gerejanya, denominasinya, budayanya, ataupun juga lokasinya. Yaitu adalah kepercayaan kepada Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga percaya bahwa setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan kasih karunia tersebut hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya, dan juga kebangkitannya. Orang Kristen juga percaya bahwa Alkitab itu dengan jelas menjelaskan siapa itu Tuhan dan bagaimana kita memiliki hubungan dengannya, serta bagaimana kita juga bisa meneruskan kasih Tuhan kepada sesama kita. Walaupun kepercayaan dan juga praktik lainnya adalah hal yang penting dan seringkali memunculkan perdebatan, tapi itu semua adalah hal yang secondary ataupun bukan yang esensial. Kisah mengenai kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada perbedaan yang kita miliki. Terakhir, saya mau tutup dengan sebuah kutipan dari Saint Augustine yang ditulis 1500 tahun yang lalu, di mana ia menulis seperti ini. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, love. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Buat kalian semua yang tertarik dan mau tahu lebih lanjut mengenai sebenarnya apa saja sih denominasi yang ada di Indonesia ini dan apakah perbedaannya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau banyak yang tertarik, saya akan buat video khusus tentang itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Kalian juga boleh share serta komen ke teman-teman semua. Ataupun juga kalian bisa subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.